Hai hai, salam telemon, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Rambu JDR. Untuk kalian yang baru pertama mampir, salam kenal. Oke, ini hari ketong Sonia akan masak-masak. Ya, agak sedikit malas hari ini untuk masak. Oke, tapi ini hari ketong bakalan belajar beberapa kosakata yang beta temukan dalam bahasa Prancis itu ternyata sama dengan yang ada di bahasa Indonesia. Ya mungkin dari yang dia punya cara ucapnya sama, walaupun artinya beda. Ada juga yang cara ucap dan artinya sama. Oke, yang pertama itu ramas. Nanti semua kosakata yang beta temukan itu beta taruh di gambar di samping ini ya. Oke, ramas dalam bahasa Indonesia itu artinya memeras sesuatu. Kayak contohnya pakaian yang basah, yang habis dicuci, ketong ramas. Terus jemur, kalau maksudnya mengeluarkan airnya, karena pasti benda yang diremas itu pasti dalam keadaan yang basah. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan kalau dalam bahasa Prancis, ramas. Ramas itu kalau dalam bahasa Prancis artinya mengambil atau mengangkat sesuatu yang ada di depannya ketong. Misalkan ada pena atau ada gelas di depannya ketong. Mungkin ada gelas 3 atau 4 yang agak berserakan, ketong ramas. Jadi ngambil terus itu tempat yang di depannya ketong dia jadi lebih rapi. Itu maknanya dalam bahasa Prancis, tapi sama, ramas. Dia hanya cara tulisnya pun sama seperti yang teman-teman sudah lihat. Jadi dia hanya lebih S dan E. Seperti itu. Terus yang kedua itu siam. Siam dalam bahasa Indonesia artinya untuk menyatakan sesuatu yang sama persis, tidak ada beda. Contohnya kembar siam. Nah, cara tulisnya S-I-A-N kan? Kalau di Prancis, walaupun cara tulisnya agak sedikit beda, dia hanya lebih U-I-S di belakang, tapi cara bacanya itu tidak dibaca. Jadi sama seperti cara baca dalam bahasa Indonesia, dia jadi siam. Terus yang berikut mama dengan papa. Kalau papa itu sama, P-A-P-A, seperti yang teman-teman lihat. Tapi kalau mama di bahasa Indonesia kan cuman MA. Cuman dalam bahasa Prancis dia jadi ada N terakhirnya, tapi tetap disebutnya mama. Ketong bunyinya tetap mama, walaupun ada N. Kalau di Indonesia kalau pakai N lagi itu jadinya lain ya kan. Jadinya nama orang yang biasanya orang Jawa kalau tidak salah. Terus yang berikut mami dengan papi. Cara tulisnya sama, M-A-M-I-P-A-P-I. Cuman kalau di Indonesia itu dia artinya papa mama juga kan, hanya ya lebih trendy aja begitu ya. Cuman kalau dalam bahasa Prancis, papi mami itu artinya kakek, nenek, atau ketong di Kupang itu lebih sering panggil opa oma. Di Sumba juga panggil opa oma. Terus ada juga cara tulisnya agak sedikit beda, tapi bunyinya tetap sama dengan bahasa Indonesia, itu piknik. Piknik itu kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma P-I-K-N-I-K, satu kata. Dan kalau dalam bahasa Prancis itu dia lebih panjang, cara tulisnya P-I-Q-U-E-N-I-Q-U-E. Nah itu seperti yang teman-teman sudah lihat di gambar di samping nih. Jadi dia untuk di Prancis tuh untuk kasih bunyi nik gitu atau pik, itu harus pakai huruf Q-U-E. Pokoknya dorong tuh pakai ki. Jadi bunyinya nanti tetap sama dengan bahasa Indonesia, piknik. Terus yang berikut kado. Kado kalau dalam bahasa Indonesia tuh ketong pasti tahu itu hadiah yang ketong mau kasih ke orang yang ulang tahun mungkin, atau hadiah Valentine, hadiah tahun baru, hadiah Natal, dan macam-macam hadiah lainnya. Mungkin hadiah untuk nona-nona yang kalian suka, atau untuk nyong-nyong, ada nona-nona yang suka kasih hadiah kado coklat begitu ya. Itu kado kalau dalam bahasa Indonesia dituliskan K-A-D-O. Kalau di Prancis C itu dibaca K, kalau tidak ada embel-embel lain di atas C ini, mungkin ada sesuatu itu tetap dibacanya K. Jadi terus akhirannya seperti yang teman-teman lihat di gambar di samping ini, dia ujungnya itu A-U-X. Nah itu kalau di Prancis bacanya jadi O dia. Walaupun O juga tetap dibaca O, tapi A-U-X juga tetap dibaca jadi O. Jadi dia bunyinya jadi kado. Terus kalau ketemu di Indonesia kado. Jadi kalau sudah dengar, misalkan teman-teman nanti jalan-jalan ke Prancis atau dengar ada orang Prancis datang sana cari, oh I want to saya mau cari kado, ya kado itu kado. Jadi tidak usah bingung.
Terus berikutnya lagi itu angket. Kalau di bahasa Indonesia kan angket itu kayak katong kasih pertanyaan, mungkin dalam berupa lembaran, terus orang isi tentang mungkin survei gitu kan. Agak sama lah angket itu. Survei itu biasanya mengajukan angket. Nah kalau di Perancis juga sama, angket itu seperti itu juga. Pertanyaan yang ya seperti itu dalam bentuk lembaran atau oral, verbal, langsung katong ini tanya-tanya dan katong isi dan jawab angket. Sama, tapi cara tulisnya beda. Terus yang berikut itu semai. Semai itu kalau di Indonesia katong tabur benih di tanah atau di dalam tanah yang katong sudah buat lubang-lubang gitu untuk mungkin semai bibit pohon cabe atau tomat, semai bibit apalah begitu kan di tanah. Nah kalau di Prancis sama, itu tabur benih juga, entah bunga, entah tumbuhan, entah sayur, buah, apa segala macam. Semai juga, cuman dia kalau di Indonesia kan katong agak lebih tegas ya, semai gitu. Kalau Prancis dia cara tulisnya memang beda, SEMER seperti yang teman-teman lihat di gambar. Itu cara bacanya seme, seme. Jadi agak sama. Kalau dengar pasti kadang-kadang mereka bacanya ngomongnya agak cepat, pasti tetap bunyinya sama. Terus yang berikut WC di sini sama artinya dengan bahasa Indonesia. WC itu tempat untuk buang BAK, BAB, seperti itu. Kalau di bahasa Inggris kan ada lavatory atau toilet. Lavatory itu bahasa yang lebih halus gitu ya. Kalau di sini WC ya WC, walaupun kadang-kadang ada juga yang supaya orang Inggris juga bisa mengerti ya oke, mereka tulisnya toilet. Terus yang terakhir dan dari yang paling terakhir adalah kakak. Kalau kakak di Indonesia itu artinya saudara yang lebih tua, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, ketong sebutnya kakak. Atau orang yang dituakan, walaupun bukan ketong saudara, ketong menuakan dia pasti mungkin mukanya boros begitu ketong sebut dia kakak. Nah jangan salah, nanti di Prancis ada juga sebutan kakak, tapi kakak itu kalau di Perancis itu hasil dari ketong BAB, maksudnya pupup. Jadi di sini kalau beta telepon dan bepung kakak di Kupang, begitu beta telepon, oh iya kakak udah bikin apa ini? Nanti ada yang suami gaytan pun saudara-saudara dong, itu kalau dengar dong ketawa-ketawa sendiri, gaytan kawan itu dong ketawa-ketawa. Beta sudah tahu kenapa, karena kakak itu dorong pikirnya beta ada omong, oh kakak ini orang dia panggil dia pun saudara pupup begitu. Oke, semoga sampai di sini saja dulu. Semoga teman-teman suka. Please like dan juga klik tombol subscribe. Oke, see you on the next video.